Discord ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya ya bisa berjumpa dengan semua yang hadir di sini. Alhamdulillah ada beberapa peserta yang siang ini bisa menemani saya untuk belajar bersama ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang digital, tentang marketing ya, marketing mindset ya, marketing mindset. Cuman karena sekarang emang eranya itu udah digitalisasi, jadi mungkin saya sedikit membawa materi ini marketingnya lebih ke arah digital, meskipun juga ada em, konsep marketing secara dasar. Ya, oke. Tadi belum perkenalan ya, saya belum menyiapkan kurikulum VT. Jadi kalau bentar, saya share untuk kurikulum VT nanti biar saling kenal ya Bapak Ibu di sini, nanti juga bisa saling sapa gitu ya. Kalau misalkan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, wait. Hmm, CV ini oke. Saya share dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, eh di sini nama saya, ini bisa dipanggil Syauki Haris atau boleh dipanggil Syauki. Saya sendiri di posisinya di Kota Batu ya Bapak Ibu ya, di Kota Batu Jawa Timur. Eh, Meskipun saya jurusan komputer, cuman akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini saya lebih banyak bergelut di bidang digital marketing, karena saya juga sebagai asesor kompetensi BNSP Digital Marketing. Jadi pagi tadi juga barusan ada uji kompetensi untuk skema digital marketing dari Kemenkop, dan saya menjadi asesornya. Nah, memang banyak di bidang koperasi dan UMKM. Saya juga menjadi seorang Dewan Pengawas Syariah yang sudah bersertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Saya kuliah di lulusan Brawijaya Malang, Magister Komputer. Kemudian saya juga sebagai trainer di Digitalan Kominfo. Kemudian saya juga memiliki sertifikat kompetensi di bidang digital marketing dan digital marketing manager. Yang keduanya adalah sertifikat BNSP. Kemudian sertifikat di bidang koperasi sebagai pengawas bidang syariah, pengawas syariah, dan juga menjadi asesor BNSP. Oke, mungkin itu perkenalan dari saya, Bapak Ibu ya. Saya juga sebagai CEO di PT Narasumber Teknologi Indonesia, atau bisa di browse, dibuka websitenya narasumber.id ya. Narasumber.id adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultansi untuk koperasi dan UMKM, terutama untuk digitalisasi usaha. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu sekalian memerlukan software, memerlukan website, atau misalkan ingin membantu digitalisasi di usahanya, itu kami fokus di bidang layanan tersebut. Ya. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Kemudian kita langsung ke pembahasan kita siang ini tentang digital marketing mindset. Untuk materi yang saya bawakan, saya akan membuka kesempatan. Jadi nanti silakan bagi Bapak Ibu sekalian, misalkan di tengah ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk langsung saja nanti via kolom chat atau raise hand ya, boleh saya diinterupsi. Karena kita nanti waktunya sampai dengan jam 4 ya. Ya, sampai jam 4. Oke, yang pertama, ada sebuah istilah ya Bapak Ibu ya. Ada sebuah istilah yang sekarang ini dikenal dengan disrupsi digital ya. Nah, kalau misalkan kita sering mendengar itu ada erupsi ya. Kalau erupsi itu kan kayak gunung berapi ada erupsi gitu ya. Tapi disrupsi itu beda lagi. Disrupsi itu dalam artian ada sesuatu yang mengubah kebiasaan ya.
terdisrupsi ya. Kebiasaan misalkan Bapak Ibu sekalian di beberapa tahun yang lalu masih ada kebiasaan nongkrong di depan rumah, baca koran dan minum kopi gitu ya. Mungkin sekarang sudah jarang lagi kita temui ya. Nah, sekarang koran cetak itu hampir sudah jarang sekali dibeli oleh orang atau orang berlangganan. Karena berita yang update itu sudah kita bisa dapatkan setiap saat melalui genggaman kita ya, melalui handphone kita ini langsung bisa kita ketahui berita yang terbaru atau update. Sedangkan koran itu kekurangannya adalah berita yang tercetak yang kita baca sekarang itu bisa jadi adalah berita kemarin. Di masa lampau, berita kemarin kita baca sekarang itu masih update ya. Tapi kalau sekarang berita 2 hari lalu kita baca sekarang itu sudah basi gitu ya. Karena teknologi membuat segalanya lebih cepat. Nah, itulah yang dimaksud dengan digital disrupsi. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sering belanja online ya. Kalau misalkan dulunya kita membutuhkan sesuatu, kita beli ke pasar atau ke mall. Nah, sekarang kita sudah nggak perlu repot-repot lagi. Dengan mudahnya kita buka HP, kita searching di marketplace kesayangan kita ya, apakah itu Shopee, Tokopedia atau yang lain. Barang tersebut langsung kita search, langsung bisa dapetin gitu ya. Nah, tinggal tunggu waktu aja depan rumah, tinggal ada kang paket datang gitu ya. Nah, itu sekarang sudah mengubah kebiasaan. Itulah yang disebut dengan digital disruption. Nah, kalau kita sudah paham dunia ini mengalami disrupsi ini Bapak Ibu sekalian, tentunya kita nggak boleh diem aja kan ya. Kalau misalkan kita diem aja itu berarti ya kita siap-siap mengikuti kebangkrutan beberapa usaha gitu ya. Yang dulunya ramai, sekarang udah banyak yang gulung tikar. Ya, contohnya kalau saya sendiri tinggal di Malang, seluruh gerai Giant itu sudah tutup ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu juga terjadi di kota-kota tempat Bapak Ibu sekalian berada gitu ya. Jadi memang dunia ini tengah mengalami disrupsi. Kita nggak bisa eh, tidak menghiraukan hal tersebut karena memang hal tersebut nyata adanya. Kita eh, sedang mengalami hal tersebut ya. Nah, bagaimana bisa terjadi disrupsi Bapak Ibu sekalian? Jadi manusia itu kan selalu berkembang ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika manusia itu melakukan hal yang terus-menerus, misalkan itu juga berlangsung di kehidupan kita sehari-hari. Kita sehari-hari misalkan ada keperluan untuk apa? Memasak nasi misalkan. Kemudian kita dulunya memasak nasi menggunakan cara tradisional, menggunakan kayu bakar misalnya. Kemudian ada inovasi. Oh, sekarang udah ada minyak tanah, akhirnya berkembang lagi dengan gas LPG gitu ya. Inovasi tersebut mengubah kebiasaan yang awalnya masih pakai kayu bakar, akhirnya berubah menjadi gas LPG. Oh, ternyata ada lagi yang lebih praktis. Ya, kita nggak perlu lagi mengaduk, membuang air, dan lain sebagainya. Ternyata sudah ada teknologi yang namanya rice cooker. Nah, itu inovasi yang dibuat oleh manusia, sehingga memudahkan kehidupan manusia. Gitu ya. Akhirnya semua orang sekarang masak nasi pakai rice cooker. Nah, itu sebuah disrupsi. Termasuk juga dengan digitalisasi sekarang, Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan adanya internet, dengan bahkan sekarang dengan adanya AI ya. Nah, dengan adanya AI itu juga mengubah kehidupan sehari-hari ya. Terutama kalau misalkan saya di bidang akademis gitu, AI itu ya hampir sangat berpengaruh gitu ya. Sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa, oleh dosen, itu hampir setiap hari menggunakan hal tersebut. Makanya eh, inovasi itu akan mengubah kebiasaan manusia yang awalnya itu biasa-biasa aja menjadi sesuatu yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, ini mungkin gambar yang sering kita lihat ya Bapak Ibu ya di meja-meja kita waktu Lebaran atau waktu kita berkunjung ke rumah saudara atau teman gitu ya. Tapi ini mungkin sekarang sudah sedikit berubah ya. Kalau misalkan kita lagi nongkrong sama teman, mungkin fotonya nggak seperti ini, tapi sudah berubah seperti ini gitu ya. Ya, karena memang gadget itu sudah sangat
gadget sudah sangat ini, sudah sangat sangat masif di masyarakat kita. Penggunaannya sudah sangat luas. Oke, di sini ada banyak yang hadir ya. Mungkin saya ingin kenal juga dengan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa dituliskan di kolom chat tentang usahanya ya. Usahanya di bidang apa atau brandnya di bidang apa. Misalkan brand apa, usaha apa. Nanti agar saya bisa melihat eh, bidang usaha dari Bapak Ibu sekalian agar nanti materi saya nanti mengarah ke sana. Oke, ada yang dari Kak Saiful di bidang catering. Oke, ada lagi yang lain? Bisa tuliskan di bidang kuliner. Oke. Kemudian Kak Mala Nurmalasari, bidang kuliner. Yang lain, sini ada Raguna Clean. Raguna Clean kalau dari namanya mungkin apa ya? Jual kerudung. Oke. Kang Cecep jual kerudung. Fashion. Oke, yang lain ada Raguna Clean, ada Raisa Store, ada Regi Rahmat, ada Dia Rahmi, ada Fareza Malik, ada Kak Dafni Kirana, ada Anna Felicia. Boleh dituliskan usahanya ya. Karena nanti saya bisa mengkorelasikan materi dengan bidang usahanya dari kakak-kakak sekalian yang hadir. Kuliner, bekal box sekolah dan frozen homemade. Oke, dapur di. Kok saya barusan makan siang dapur di ini bener ya? Atau ini beda ya? Karena saya ini di Malang, dapur di Malang. Sama ya namanya. Sama namanya ya. Ini saya barusan makan. Ya, kalau misalkan belum dipatenkan, buruan dipatenkan biar nanti nggak keduluan. Mungkin logonya beda. Oke. Ada Bang Ded di bidang pengolahan ikan. Oh, bidang presto dan cakalang. Oke. Berarti ini mayoritas di bidang kuliner. Oke. Yang pertama, mindset marketing mindset kita. Nah, di sini saya ngikuti di sini ada quotes dari Bill Gates ya. Mungkin semuanya sudah tahu Bill Gates, owner dari Microsoft Corporation. Bill Gates itu menyampaikan, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Ya. Jadi jika usaha Anda atau bisnis Anda itu nggak ada di internet, nah, maksudnya nggak ada di internet itu dalam artian kalau kita sekarang coba googling atau searching di internet gitu, ternyata nggak muncul nih usaha kita. Atau di sana muncul bidang usaha kita, tapi hanya nama-nama pesaing kita. Maka akibatnya apa? Then your business will be out of business. Maka usaha Anda itu nggak akan diperhitungkan. Gitu. Nggak akan diperhitungkan. Pada ada saatnya nanti akan kalah dengan pesaing. Gitu ya. Karena apa? Karena everything will be on the internet. Ya, semuanya itu akan di internet. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu sekalian yang punya putra-putri sekolah. Kalau dulu kartu pembayaran itu manual ya, manual pakai tulis gitu. Sekarang rata-rata sekolah itu sudah pakai aplikasi, benar ya? Jadi kita bisa cek pembayaran, apakah kita pembayarannya pakai virtual account, terus kita tagihannya berapa, bayarnya berapa gitu. Bahkan kalau ada putra-putrinya yang di asrama atau di pondok, uang saku bisa transfer. Terus kita bisa pantau uang sakunya. Terus kehadiran presensi juga juga pakai internet ya, pakai aplikasi. Semuanya akan ke internet, akan digitalisasi. Yang dulunya bayar tol manual, sekarang sudah pakai e-money gitu ya. Terus banyak sekali ya. Bahkan sekarang kalau kita misalkan mau naik kereta api, naik pesawat, semua boarding pass itu juga sudah tersedia online semua. Nah, hampir sudah
nggak perlu kita print, gitu ya. Nggak perlu kita print. Mungkin ada beberapa print untuk kasus tertentu masih bisa di print, tapi sebenarnya tanpa print pun itu bisa. Ya, jadi memang benar perkataannya Bill Gates ini bisa kita jadikan acuan. Jadi kalau misalkan bisnis kita belum ada di internet, then your business will be out of business. Oke, oke, mungkin di sini kalau di search di Google sudah muncul apa belum? Kalau yang sudah silakan ketik di kolom chat sudah. Kalau yang belum muncul diketik di Google, silakan ketik belum. Oke, Bang Saiful sudah. Zul tadi yang catering ya. Oke, sudah. Yang lain, apakah sudah muncul di Google kalau di search? Oke, Bang Barjo ini belum. Oke, Bang Det ini belum. Oke, yang lainnya sudah atau belum ketika diketik di internet? Kak Ana, Kak Dia, Kang Cecep, Kak Mala, sudah muncul belum kalau diketik di internet? Oke, sudah. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, nanti kita coba ya. Nanti kita coba menggunakan browser. Oke, mayoritas sudah, ada beberapa saja yang belum. Nah, bagi yang sudah dan bagi yang belum, itu juga sama. Nah, ada sebuah konsep marketing yang perlu kita pahamin, ya, yang dinamakan dengan marketing funnel. Ya, funnel itu bisa diartikan sebuah corong. Ya, corong itu karakteristiknya di atasnya itu lebar, semakin mengerucut ke bawah itu kecil, gitu ya. Jadi marketing funnel adalah sebuah konsep dalam pemasaran, bagaimana peta jalan mulai dari prospek itu sampai akhirnya dia menjadi klien. Ya. Dari calon pembeli ke sampai akhirnya menjadi pelanggan loyal. Itu disebut dengan marketing funnel. Nah, kita akan pelajari tentang marketing funnel. Nah, idealnya ketika kita punya usaha, nah, itu pasti alurnya seperti ini ya. Orang itu dari tidak kenal dulu menjadi kenal. Ya. Kan nggak langsung ya dari misalkan orang itu tidak kenal langsung jadi pelanggan kan nggak bisa ya. Jadi pasti ada step-stepnya. Jadi dari kenal, dari tidak kenal menjadi kenal dulu. Nah, itu adalah sebuah PR. Nah, itu harus kita pecahkan masalahnya. Yang pertama kita nggak usah jualan dulu deh. Yang penting kita bikin orang kenal dulu. Nah, ketika kita sudah membuat orang itu kenal, kita bikin dia suka. Oke, bagaimana cara bikin dia suka? Nah, setelah orang itu kenal dan suka, baru dia beli. Nah, itulah kenapa kebanyakan orang menggunakan sosial media, menggunakan internet, itu buru-buru, menggunakan hard selling, buru-buru promo penjualan, padahal itu belum waktunya. Ya. Beberapa orang itu malah nggak suka kalau misalkan kita eh, cara kita pemasaran langsung disuruh beli gitu ya, disuruh beli gitu ya. Wong belum kenal apa-apa, saya juga belum tentu suka kok disuruh beli gitu ya. Istilahnya agak sedikit memaksa gitu akhirnya. Nah, oleh karena itu kita harus menerapkan sales funnel ini di pemasaran produk kita. Nah, yang pertama sosial media, kita menggunakan sosial media, kita menggunakan SEO, bahkan ketika kita ngiklan itu kalau bisa ya jangan menuju ke penjualan terlebih dahulu. Ya, jadi kita membuat orang jadi kenal dahulu. Orang yang dari tidak kenal menjadi kenal dahulu. Oke, setelah orang itu menjadi kenal, misalkan dia sudah jadi follower, kemudian dia sudah subscribe ke kita, misalkan, baru kita buat dia suka. Ya, kita buat dia suka dengan info produk, dengan konten-konten yang menarik dari produk kita, manfaatnya, inspirasi. Terus kalau kuliner ya mungkin eh, klien-klien gitu ya, klien-klien ditunjukin gitu ya. Kemudian testimoni gitu ya, info produk. Terus kita baru bikin dia untuk langsung jadi beli. Ya. Caranya bikin beli bagaimana? Ada 4 itu, ada 4 poin.
Kalau tadi untuk menjadi tidak kenal menjadi kenal juga ada 4 poin melalui sosial media, SEO atau search engine optimization untuk dicari di Google tadi ya. Kemudian iklan digital kalau misalkan kita mau bayar entah pakai FB Ads, IG Ads, TikTok Ads dan lain sebagainya. Ataupun kita membayar influencer. Ya. Nah, kira-kira dari 4 ini nanti mana yang belum dilakukan nanti silakan ditanyakan. Nanti mudah-mudahan saya bisa bantu bagaimana untuk memulainya. Kemudian dari kenal menjadi suka. Ya, dari kenal menjadi suka, bagaimana membuat ya orang yang dari awalnya dia cuma tahu aja, ya dia akhirnya jadi tertarik gitu ya. Bagaimana membangun ketertarikan, bagaimana info produknya, bagaimana kita buat konten-konten yang menarik gitu ya. Terus bagaimana proses kita diskon, orang itu jadi tahu. Misalkan, oh produk ini akan selalu ngasih diskon tiap hari Jumat misalkan. Atau produk ini akan selalu memberi diskon saat 99, 10, 10, 11, 11. Nah, kemudian dengan review positif dari pelanggan yang sudah menjadi customer kita. Terus bagaimana mereka yang sudah suka jadi beli? Pertama, responsif. Nah, responsif contohnya apa? Ketika di chat, otomatis langsung balas. Nah, itu biasanya eh, best practice-nya kita harus pakai WhatsApp Business, yang dia langsung bisa otomatis menjawab. Best practice-nya lagi kita pakai robot. Ya, nanti akan saya praktekin sebuah robot WhatsApp, bagaimana dia bisa membalas otomatis pesan dengan kata-kata kunci tertentu, sehingga nggak perlu repot gitu ya. Kalau mengandung kata ini nanti balasnya seperti apa gitu ya. Karena kan kalau kita nggak pakai WhatsApp robot, banyak orang yang cuma tanya-tanya aja, ujungnya kan nggak beli. Nah, itu kita bisa pakai WhatsApp robot. Kemudian mudah bayar dalam artian melayani pembayaran yang dimungkinkan. Misalkan bisa dengan COD, gitu. Atau misalkan bisa dengan transfer, gitu. Transfer pun banknya kita juga menyediakan banyak, gitu ya. Atau kalau misalkan kita nggak menyediakan banyak, kita fasilitasi, kita buatkan rekening atau akun transfer untuk flip gitu ya, misalkan gitu agar bebas bebas biaya transfer. Karena kadang-kala ya nggak mesti ya, namanya pelanggan. Kadang hanya karena biaya admin 2.500 pakai Bifas itu, mereka akhirnya nggak jadi beli karena ada biaya admin antar bank gitu. Kemudian mudah antar. Nah, misalkan menyediakan COD, same day delivery, ataupun antar itunya itu bisa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, inginnya pakai apa namanya? Pakai kurir apa rekomendasinya dia gitu. Dan yang terakhir adalah layanan purna jual. Kita memberikan kepastian terhadap pelanggan kita bahwa ketika ada ketidaktepatan atau kekecewaan, kita bisa memberikan garansi terhadap hal tersebut. Nah, kemudian ketika kita menjalani sebuah sales funnel ini, sebenarnya ketika calon customer itu akhirnya menjadi customer dengan melakukan pembelian, itu sebenarnya nggak berhenti di sana ya. Jadi orang yang sudah beli itu eh, harus dia harus beli lagi gitu ya. Bagaimana cara membuat pelanggan itu yang sudah beli itu jadi beli lagi. Nah, itu ada beberapa cara, misalkan seperti upsell, cross sell, sama remarketing gitu ya. Di sini apakah ada yang tahu bedanya tentang upselling sama cross selling? Misalnya siapa ya di sini ya yang bisa mungkin ngasih ngasih insight untuk teman-teman yang lain? Ada yang tahu enggak bedanya upsell sama cross sell? Oke. Jadi ada proses yang dinamakan, oke, Kak Saiful nggak tahu upselling sama cross selling. Oke. Cara yang paling gampang gini, kalau misalkan kita yang paling banyak mungkin Point Coffee ya, tahu Point Coffee di Indomaret itu ya. Kalau misalkan kita beli kopi di sana, nanti yang waitersnya itu akan selalu nawarin. Misalkan kita beli kopi, beli cappuccino, oke 20.000. Dia akan selalu nawarkan nggak sekalian nambah 5.000, nanti dapat yang large gitu ya. Itu namanya upselling. Jadi upselling itu lebih menambah kuantitas. Misalkan dia em, kita ingin beli satu barang gitu ya. Nanti si penjualnya akan nawarkan nggak sekalian beli dua. Nanti kalau beli dua gratis yang kecil.
Ya, gratis yang kecil lagi satu gitu ya. Atau misalkan nggak sekalian beli tiga, nanti gratis ongkir. Jadi yang pelanggan itu awalnya hanya ingin beli satu, dibuat dia jadi beli lebih. Nah, itu namanya upselling, yaitu meningkatkan kuantitas. Oke. Nah, iya benar. Ini seperti Kang Cecep ini. Cross selling membujuk pelanggan membeli produk tambahan. Jadi bedanya kalau upselling itu satu jenis produk tapi kuantitasnya bertambah. Kalau cross selling itu dengan barang komplementer. Jadi misalkan yang kita tawarkan itu roti misalkan. Oke, nggak sekalian selainya gitu ya. Misalkan yang kita tapi ya harus relate ya. Nggak mungkin kita nawarkan roti nggak sekalian balsem gitu kan nggak mungkin ya. Nggak relate. Nah, oke, sudah paham ya. Jadi ada upsell sama cross sell. Ya, karena di sini misalkan catering gitu ya. Kita tawarkan nggak sekalian paket minumnya, nggak sekalian paket rutin bulanannya gitu ya. Jadi kita selalu menggugah pelanggan itu eh, untuk membeli lebih. Ya. Oke, kue box ya, biasanya gitu ya, kue box. Oh, nggak sekalian pesan sekian box, nah, nanti free ongkir. Gitu ya. Atau nggak sekalian digenepin jadi jumlah berapa, nanti free berapa box. Nah, kayak gitu. Itu upselling. Ya. Jadi awalnya dia cuma beli berapa, dia ditambahin. Kalau kue box yang dengan isinya macam-macam juga bisa cross selling juga gitu ya. Oh enggak sekalian ditambah ini. Ini biasanya kalau ini isinya kan cuma yang manis ya. Biasanya orang itu suka ditambah yang asin gitu ya. Nah, itu cross selling ya, barang komplementer. Oke. Kemudian ada juga remarketing. Nah, kalau remarketing itu sangat penting bagi kita untuk mempunyai database pelanggan. Ya, jadi jangan sampai teman-teman yang di sini sudah ada pelanggan tapi kita nggak punya database-nya. Kalau kita main di internet, kita bisa jualan HP-nya ya. Oke. Maksudnya gimana ini, Kang Parjo? Kalau kita main di internet, kita bisa jualan HP-nya. Oke, kalau remarketing itu, oh cross selling. Iya, ya yang penting komplementer ya. Yang penting komplementer, barang pelengkap ya. Jadi barang pelengkap yang menjadikan produk kita yang utama yang kita jual itu menjadi lebih bagus. Gitu. Jangan sampai kita menjual komplementer tapi yang nggak melengkapi produk pertama. Ya, misalkan ada klien yang sudah puas dengan produk kita yang A, terus kita nawarkan secara cross sell produk kita yang B. Padahal produk B ini kita tahu dia pelanggan sudah loyal dan kita nggak yakin tentang kualitas produk B. Pada akhirnya kalau misalkan kita gambling seperti itu, pelanggan akan melihat, oh ternyata tempat ini enaknya hanya produk A aja nih, produk B-nya ini nggak enak gitu. Nah itu juga sebuah blunder ya kalau misalkan kita melakukan seperti itu. Jadi cross sell itu proses bundling memang benar ya, atau menjual barang komplementer, tapi juga yang meningkatkan kualitas produk yang utama kita. Gitu ya. Remarketing, remarketing itu kita memanfaatkan kembali database pelanggan kita. Jadi kalau saya sendiri, saya memiliki usaha juga, saya paling sering itu menggunakan database pelanggan yang sudah ada. Ya, jadi bagaimana cara kita menjaga pelanggan yang sudah ada ini agar tetap loyal ke kita. Nah, itu lebih mudah. Kalau pelanggan loyal, itu nanti dia pasti akan memberitahukan ke rekan-rekannya, ke teman-temannya, berikan rekomendasi. Ya, karena jadi kita menjaga pelanggan, apa istilahnya, mengayomi pelanggan agar tetap loyal ke kita itu sama seperti kita punya perpanjangan tangan ya untuk marketing. Gitu ya. Nah, kemudian itu masalahnya kenapa? Kalau dia sudah beli lagi, dia nanti akan merekomendasikan ke yang lain. Karena kalau kita di sehari-hari aja ya kita mau cari tempat makan nih, kemudian dikasih tahu teman kita teman baik, teman kepercayaan kita. Udah makan di sana aja. Nah, kita pasti akan percaya kan ya. Nah, jadi referral atau rekomendasi dari teman itu sesuatu yang luar biasa ya. Daripada kita ngiklan habis banyak tapi belum tentu dapat pelanggan baru, mending kita menservis pelanggan kita yang sudah ada. Ketika dia ngereferalkan ke orang lain, pasti orang lain itu jadi pelanggan kita juga.
Nah, jadi ini yang disebut dengan sales funnel ya. Jadi ada sebuah corong pemasaran. Beberapa orang kadang ada kesalahan, misalkan menggunakan sosial media untuk langsung hard selling. Ya, kalau menurut saya, kalau sosial media isinya hard selling, orang itu pasti nggak akan follow. Karena orang itu nggak suka di feed-nya itu muncul jualan-jualan terus gitu ya. Biasanya yang muncul jualan kan sudah iklan ya. Cukuplah dari iklan itu yang jualan-jualan itu. Tapi kalau yang hard selling itu nggak bakalan di-follow oleh orang ya. Orang itu lebih suka sosial media itu yang kontennya tips trik, edukatif, hiburan gitu ya. Nah, jadi saya harap di sini teman-teman juga gitu, punya sosial media yang untuk branding usahanya, tapi tidak hard selling. Ya, jadi tidak melulu upload produknya, tidak melulu upload apa, tidak melulu upload tentang jualan, ya, gitu. Tapi sesuatu yang menghibur, sesuatu yang inspiratif, sesuatu yang bermanfaat, itu yang diupload di sosial medianya. Kemudian SEO, bagaimana cara muncul di internet tadi kan beberapa ada yang sudah ya muncul di internet. Oke, iklan digital juga. Nah, kalau kita ngiklan, kadangkala kita banyak iklan. Misalkan di sini ada yang sudah nyoba iklan ya. Terus kok nggak ada hasilnya? Ya mungkin karena iklannya terlalu hard selling. Orang itu nggak suka iklan hard selling. Iklan itu hanya yang menggelitik aja, memancing orang untuk call to action. Actionnya apa? Misalkan kita arahkan dia ke mengunjungi sosial media kita. Kita arahkan dia mengunjungi website kita. Atau kita arahkan dia ngontak ke kita. Gitu ya. Tapi tidak untuk langsung transaksi. Ya. Tapi dengan misalkan konsultasi gratis, nah, misalkan gitu ya. Atau misalkan di sini banyak yang bidang catering ya, misalkan kita ngiklan di internet tentang menu makan sehat, bagaimana mengatur eh, diet, misalkan untuk menurunkan berat badan gitu ya. Nah itu kita buat terus free konsultasi. Ya. Nah, nanti diarahkan, meskipun nanti konsultasinya ujung-ujungnya menawarkan eh, paket catering diet gitu ya, selama 1 bulan, misalkan kayak gitu. Nah, itu sangat lebih disukai oleh orang gitu ya, daripada kita langsung posting tentang paket diet di internet terus tercantum harganya kemudian diiklankan. Nah, itu lebih kurang menarik ya. Oke, oke, Kang Parjo, saya ada 500 pelanggan WiFi. Rencananya mau saya buat perkumpulan untuk wadah jual beli, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Sedangkan ada yang pro dan kontra. Gimana biar bisa satu pemikiran, Coach? Oke. Iya, memang kalau komunitas, nah ini berarti ini kita memanfaatkan dari yang ini ya, memanfaatkan dari ini sudah pelanggan ya, berarti statusnya ini jadi beli ke beli lagi. Nah, jadi nanti Kang Parjo ini harus eh, jelas dulu tujuannya nanti dibuat komunitas itu kita ingin berjualan apa gitu ya di sana. Misalnya, oh ini nanti jadi perpanjangan tangan agar orang lebih banyak kenal lagi eh, tentang layanan WiFi-nya Kang Parjo gitu ya, layanan WiFi-nya. Oke, ya berarti kita tujuannya memang ke sana. Ya, jadi ada yang penting kita pilih pakai platform apa. Misalkan platform WhatsApp, platform Telegram, platform Facebook. Kalau kalau saya semuanya aja sikat gitu ya. Mau platform WhatsApp, Facebook, kemudian Telegram, itu semuanya saya kerjain. Nah, yang penting adalah apa? Moderasinya. Ya, coba lihat contoh-contoh komunitas yang lain bagaimana dia mengelola, bagaimana membuat peraturan, kemudian peraturan itu dipin, kemudian bagaimana kalau di WhatsApp itu misalkan waktu-waktu yang hanya boleh admin yang posting, waktu-waktu yang bebas member itu juga boleh posting, itu kan bisa diatur ya. Kemudian ketika di Facebook misalkan bagaimana kita mengunci juga bagaimana yang boleh posting itu hanya admin. Terus kapan waktu-waktu yang dibebaskan mereka juga boleh posting untuk promosi usaha-usahanya gitu ya. Itu bebas sekali, nggak masalah. Kemudian jangan lupa untuk selalu disclaimer ya bahwa yang dijual di sini bukan tanggung jawabnya admin misalnya gitu ya. Misalkan ini forum jual belinya bebas. Ada juga gini membuat jual beli tapi
ada yang mau repot gini, ada yang mau repot misalkan nggak bisa nih COD. Nah, nggak bisa COD, dia bisanya kirim, tapi nggak mau lewat marketplace. Karena marketplace sekarang potongannya tambah besar. Ya, misalkan kita mau jual Tokopedia aja, kalau barang elektronik kan potongannya hampir hampir 10% sekarang ya, 5 atau 10%. Jadi kalau jualan 5 juta aja, adminnya bisa sampai 500.000 gitu ya. Nah, berarti oke, berarti nanti adminnya akan berfungsi atau berperan sebagai rekening bersama. Ya, jadi nanti si pembeli transfer ke admin, admin menginfo ke penjual untuk mengirimkan barangnya. Ketika barang dinyatakan sudah terima, baru admin mencairkan. Nanti fee-nya berapa? Nggak perlu gede-gede, cukup 1% atau 2%. Nah, tapi itu memang kalau misalkan sudah pelanggan kan terpercaya ya. Maksudnya, oh karena ada kantornya, terus semuanya juga udah berlangganan ke sana. Saya yakin kalau membuat jasa rekening bersama atau escrow account itu juga akan dipercaya kayak gitu. Nah, itu sangat bagus ya mengelola pelanggan. Bagaimana kita memberdayakan pelanggan kita untuk menjadi corong pemasaran akan lebih dikenal oleh orang lain. Nah, berdasarkan riset ya, tadi kan dari orang yang tidak tahu jadi tahu, tahu jadi suka, suka jadi beli, sampai beli lagi itu ada rasionya. Nah, jadi kalau misalkan dari 10.000 orang, ya misalkan anggaplah gini, logikanya kita nyetak nih brosur 10.000 lembar gitu, ya. Kita bagikan ke perempatan di setiap kota kita, gitu, 10.000. Saya yakin hanya sepersepuluhnya yang baca. Yang lainnya itu mungkin hanya nerima terus disimpan dan dilupakan gitu ya. Mungkin ada yang malah dibuang. Ada yang malah diterima tapi nanti dibuat yang tidak semestinya ya, dibuat bungkus, dibuat apa gitu ya. Istilahnya nggak dibaca gitu ya. Dan dari 10% yang melihat ya, dari 10% yang melihat itu yang nanti akan order itu hanya 3% dari yang melihat. Ya, misalkan yang melihat itu 1.000. Maka nanti yang order itu hanya 30%-nya aja. Hanya 3%-nya aja atau 30 orang. Dan dari 30 orang ini, nanti yang akan beli lagi, repeat order, itu sepertiganya. Jadi dari 30 jadi 10. Nah dari 10 ini, yang nanti bisa referral, ngajak yang lain, itu separuhnya dari 50%-nya dari yang repeat order. Nah ini rasionya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada yang komplain ya, oh saya sudah pernah nyetak brosur 1.000, saya sebarkan, nggak ada efeknya. Ya emang benar, cuma 1.000 ya. Kalau 1.000 yang lihat berarti kan 100. Kemudian yang order cuma 3 paling ya maksimal. Dan itu order itu dalam artian belum tentu ordernya sampai finish gitu ya. Kalau misalkan kita tidak mudah bayar, tidak ini ya, yang tadi ya, tidak responsif, tidak mudah bayar, tidak mudah antar, tidak purna jual, ya bisa aja yang order itu nggak jadi gitu ya. Nah, yang tengah ini responsif, mudah bayar, mudah antar, purna jual gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, kira-kira kalau kita nyebar brosur 10.000 itu mudah apa susah kira-kira? 10.000 brosur disebar, ya tentunya susah kan ya. Nah, oleh karena itu kita harus memanfaatkan yang namanya teknologi kalau sekarang ya. Kalau sekarang kita menggunakan teknologi, 10.000 orang ini mudah sekali ya. Contohnya, atau mungkin di sini saya tanya, misalkan kita punya brosur 10.000, kira-kira kalau kita nyebarkan ke 10.000 orang, butuh budget kira-kira berapa? Bisa dituliskan di kolom chat atau lewat mic juga boleh. Kira-kira budget berapa? Nyebarkan 10.000 brosur. 10.000 brosur itu budgetnya berapa kira-kira? Ada yang bisa kira-kira nggak? Nggak cuman cetaknya tok ya, sama ini, sama nyebarinnya. 10.000 brosur. Misalnya satu brosur, anggaplah biaya yang paling murah tapi ya nggak mungkin. 100 rupiah saja. Sudah butuh berapa? 1 juta. Gitu. Atau kalau misalkan kita buat satu brosur dengan nyebarinya butuh dana 500 rupiah aja. Maka
butuh dana sebesar 5 juta. Itu kalau kita lakukan secara konvensional. Atau kalau misalkan satu brosur untuk nyetak dan nyebarinya butuh dana 1.000, maka 10 juta untuk membuat 10.000 orang tahu. Seperti itu ya. Nah, untungnya kita sekarang sudah didukung dengan internet, dengan digitalisasi. Sehingga apa? Sehingga di sini saya contohkan ya, hanya dengan nggak sampai 50.000, 48.000, iklan saya sudah dilihat oleh 13.000 orang. Ya, dari 13.000 orang itu yang ngeklik, ya, yang ngeklik. Memang benar ya, yang ngeklik itu anggaplah itu yang order gitu. Karena dari 13.000 orang ini berarti yang ngelihat, mungkin ada yang ngelihat itu 1.300. Ya, dari 1.300 itu 3% kan yang order, 3% dari 1.300. Gitu. Tapi ini saya rasionya agak lumayan bagus. Ternyata 10%-nya yang akhirnya ngeklik, yang order gitu ya, yang ngeklik. Nah, tapi untuk yang repeat order dan ajak yang lain itu nggak ada kelihatan di sini karena kalau kita ngiklan yang bisa dibaca itu hanya sampai kliknya. Nah, dengan memanfaatkan digital marketing, nah dengan memanfaatkan iklan online, kita bisa mendapatkan dengan mudah hanya dengan biaya yang sangat murah. Ini satu kali klik berarti kalau 134 ya maka 48.000 dibagi 134 maka kita untuk mendapatkan lead ya calon customer biayanya hanya Rp362. Nah, kira-kira ini mahal apa murah? Ya, ini sangat murah sekali. Oke, sebelumnya di sini mungkin apakah ada yang pernah melakukan iklan di sosial media? Kalau yang sudah pernah, silakan klik sudah. Yang belum, ketik belum. Apakah ada yang sudah pernah iklan di sosial media? Oke, selalu iklan. Yang Cecep selalu iklan. Yang lainnya belum pernah berarti ya. Oke, oke. Nah, sorry, jawaban yang seperti ini, Kang Saiful ini itu mayoritas. Rata-rata iklan dulunya iklan, tapi sekarang nggak. Karena apa? Kayaknya nggak terlalu ngefek ya gitu. Jadi atau misalkan malah ngiklannya itu boncos, ngabisin duit tapi nggak ada lead sama sekali. Nah itu. Nah biasanya itu kalau ngiklannya lewat Instagram, terus lewat Buspos, itu pasti itu pakai itu. Ya. Nah oleh karena itu sebenarnya mungkin next time ada pelatihan lain kita nanti akan bahas tentang bagaimana cara iklan ya atau bagaimana cara beriklan lewat sosial media. Jadi ada caranya yaitu dengan cara menggunakan Meta Business Suite. Ya. Di Facebook itu ada Meta Business Suite. Nanti membuat page, nah page-nya nanti dilinkkan dengan Instagram. Nah, kemudian nanti pakai Audience Insight. Nah, kita nanti pelajari dulu bagaimana cara funneling di sana sehingga iklan kita bisa optimal. Ya, kalau menurut saya iklan yang saya contohkan di sini itu sudah lumayan optimal karena apa? Hanya dengan 50.000 udah dapat 134 lead gitu ya. Sehingga per kliknya Rp400. Ya, kalau misalkan saya jualannya itu nilainya keuntungannya berapa? Keuntungannya 50.000 aja. Dari 134 yang beli hanya 10%, hanya 13 orang. Ya, saya keuntungannya udah 500.000 lebih. Ya, itu hitungan kasar aja. Nah, jadi kita hanya modal iklan sekian, tapi keuntungan kita bisa 10 kali lipat lebih dari biaya iklan. Gitu ya. Nah, ini hanya contoh iklan dalam satu hari. Oke, kalau pengen untung iklannya lewat selebgram yang terkenal. Nah, itu berarti lewat endorse namanya ya. Nah, itu berarti kalau lewat endorse beda lagi. Nah, nanti akan ada platform ya. Sebenarnya kalau kita influencer itu ya, ada istilahnya ada nano influencer, ada micro influencer, ada mini influencer, ada mega influencer. Nah, itu kita sesuaikan sebenarnya. Kita nggak perlu misalkan
kita cateringnya lokal, kita hanya melayani lokal, terus kita mau hire mega influencer, yaitu eh, over juga gitu ya. Karena apa? Kita seperti ngiris tomat tapi dengan gergaji mesin gitu ya, gergaji mesin gitu ya. Ya memang bisa, tomatnya memang benar keiris tapi ya hancur juga gitu ya. Overkill namanya istilahnya. Terlalu solusi yang kita berikan tuh terlalu mahal gitu ya. Nah, oke, kita next. Nah, oke, belum pernah endorse. Nah, nanti akan saya coba. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini nanti diingetin di akhir ya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa platform untuk mempermudah kita misalkan mau endorse. Ya. Kan kita biasanya bingung ya, mau endorse siapa nih yang paling tepat. Nah, itu. Kalau kita belum paham betul, kita nanti mungkin yang menurut kita terkenal, belum tentu menurut orang lain itu juga kenal gitu ya. Padahal kita punya segmentasi pasar yang berbeda-beda. Nah, kayak gitu. Nah, sebelum mengarah ke sana, ada satu yang harus diketahui oleh teman-teman semua di sini ya. Jadi ada yang namanya Google Trends. Nah, mungkin yang belum tahu Google Trends itu bisa di searching aja di Google, Google Trend gitu aja, atau Trend Google gitu ya. Nah, ini contohnya tadi ada siapa tadi ya? Ada siapa ya? Oh ya, Kang Cecep ini ya. Kang Cecep ini kan jualan kerudung ya. Oke. Nah, coba nanti Kang Cecep dibuka Google Trends ya. Kemudian dibandingkan kata-kata kerudung, kata hijab, kata jilbab, nah, atau kata yang lain apa perpadanannya abaya itu eh, perbandingannya bagaimana di Google Trend. Jadi Google Trend ini akan membantu teman-teman semua untuk melihat kepopuleran kata kunci yang diketik orang di Google. Oke. Jadi kalau misalkan contohnya ini, misalkan kita mau bisnis hampers lebaran atau parcel. Saya mau pakai istilah apa ya? Apa mau pakai istilah hampers atau mau pakai istilah parcel atau mau pakai istilah bingkisan? Biasanya kan kita sering gitu ya. Kita eh, mau pakai istilah apa nih untuk jualan yang tepat? Mau pakai catering sehat, catering diet atau catering apa ya? Catering untuk gizi gitu misalkan contohnya. Nah, kita searching menggunakan Google Trend. Yang paling banyak diketik orang itu kata kunci apa? Nah, itu kita gunakan. Ini sangat berpengaruh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mudah ditemukan oleh calon pelanggan, misalkan kita sama-sama ini jualannya sama-sama jualan parcel. Yang satu namanya bingkisan lebaran, yang satu namanya hampers lebaran. Pasti ya, yang ngontak banyakkan yang hampers lebaran. Karena apa? Berdasarkan riset di Google Trend, ya, ini selama bulan apa ini Februari sampai dengan April, ternyata yang paling banyak diketik itu adalah kata-kata hampers. Nah, dibandingkan bingkisan dan parcel itu jauh lebih banyak hampers. Nomor dua baru parcel. Bahkan yang menulis kata bingkisan di Google itu sangat sedikit. Nah, jadi kita hindari kata kunci yang memiliki popularitas paling rendah seperti ini. Nah, itu nanti bisa dicoba oleh teman-teman yang eh, jualannya itu memiliki persamaan kata. Terus kita nanti juga bisa analisis usaha kita di mana. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Kata-kata hampers itu cocok digunakan. Nah, misalkan, oh ternyata kalau di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu cocok menggunakan kata-kata hampers. Tapi kalau untuk Jawa Timur, ternyata masih banyak yang menggunakan kata-kata parcel. Ya, kita bisa lihat di sini sebarannya. Kalau misalkan kita jualannya di Aceh, kita masih cocok untuk menggunakan kata-kata parcel. Karena apa? Parcel ini lebih tinggi popularitasnya dibanding hampers. Seperti ini ya. Nah, ini sangat pengaruh karena apa? Ketika kita membuat iklan atau membuat postingan sosial media atau membuat postingan di blog maupun di video, itu
kita harus menyesuaikan dengan demografi calon pelanggan kita. Ya, calon pelanggan kita paling banyak disasar di mana. Nah, jangan sampai kita salah memilih kata kunci gitu. Nah, di sini kelihatan ya. Ya, oh, parcel ini ternyata masih paling banyak digunakan di Jawa Timur, istilah parcel. Oleh karena itu di Jawa Timur ini paling gelap warna birunya. Nah, kita nanti bisa cek seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian dengan menggunakan Google Trend, kita bisa punya inspirasi untuk konten. Nah, sebelah kanan ini, parcel Lebaran, contoh parcel 100.000, sembako 100.000. Nah, itu adalah ide-ide untuk kita bikin konten atau bikin postingan. Nah, ini sangat membantu teman-teman ya. Ucapan hampers Lebaran, kita buat postingan tentang itu. Ucapan terima kasih hampers Lebaran, kita postingan tentang itu yang bisa di-download orang. Tapi di sana eh, ada watermark atau ada tandanya atau ada eh, brand kita tertulis di sana itu juga cukup bagus juga. Nah, untuk membangun ketertarikan orang, ya, untuk membuat konten itu ada kaidahnya ya teman-teman ya. Untuk membuat konten ada AIDA namanya. Awareness, interest, desire, sama action. AIDA. Ya, jadi kalau kita mau membuat postingan nggak langsung kita langsung nyuruh orang untuk beli gitu ya. Itu actionnya, beli itu actionnya. Tapi kita bangun dia, ya. Bertanya dengan apa itu, membuat mereka suka. Ini sebenarnya ya implementasi dari customer marketing funnel tadi. Ya. Oleh karena itu, ketika kita membuat postingan di sosial media, itu sangat lebih bagus ketika kita membuatnya dalam bentuk carousel, dalam bentuk slideshow, misalkan di Instagram ya. Daripada kita membuat satu postingan aja, banyak tulisannya, mending bentuk carousel atau bentuk slideshow, tulisannya dikit-dikit. Yang pertama kali muncul yang membangun awareness, ya, membangun orang penasaran. Apa sih ini? Akhirnya dia ingin ngeklik. Terus ingin nge-slide, nah, nge-swipe kiri. Kemudian ada sesuatu yang, oh ini bagus ini, membuat orang tertarik. Slide lagi, oh tambah keren ini, membuat orang lebih menyukainya. Akhirnya slide lagi, baru diarahkan untuk call to action. Apakah itu harus beli atau harus kontak dan lain sebagainya. Nah ini adalah kaidah yang bisa kita gunakan. Makanya ketika kita posting sosial media, minimal ada 4 gambar ya. Gambar pertama yang menarik, yang menggelitik, memancing orang penasaran. Gambar kedua yang membuat orang itu lebih tertarik lagi. Gambar ketiga membuat orang itu ingin memiliki ya, ingin membeli gitu ya. Terus gambar terakhir bagaimana cara membelinya atau call to action-nya. Nah, itu kalau kita menerapkan kaidah AIDA di sosial media kita. Nah, kalau kita sudah menerapkan kaidah sosial media itu untuk menggait pelanggan baru ya. Terus bagaimana dengan pelanggan yang sudah ada? Ya, pelanggan yang sudah ada. Nah, pelanggan yang sudah ada eh, kita buat levelnya menjadi lebih tinggi lagi. Kalau tadi pelanggan yang sudah ada dia harus beli lagi. Setelah beli lagi dia harus menjadi apa namanya rekomendasi ke orang lain. Nah itu istilahnya ada namanya customer loyalty ladder. Kalau tadi ada marketing funnel, ada customer loyalty ladder atau tangga kesetiaan pelanggan. Ya, jadi pelanggan yang biasa atau customer, ya, ketika dia eh, sudah memiliki ketergantungan terhadap satu produk, dia berubah awalnya dari customer menjadi klien gitu. Ya misalkan kita punya tadi ada produk catering, kita punya produk misalkan eh, snack box, bukan snack box, lunch box untuk makan siang. Dia awalnya hanya beli sekali, oke dia statusnya masih customer. Tapi kalau dia akhirnya suka terus, yaudah saya mau pesan rutin setiap hari Jumat misalkan untuk teman-teman di kantor, dia sudah menjadi klien. Ya. Terus eh, ketika dia menjadi klien, terus dia memberikan feedback ke kita. Misalkan, Kang, kemarin masakannya kok kayak gini ya. Kalau misalkan dikasih ini kayaknya lebih bagus. Ya, dia memberikan dukungan ke kita, memberikan dukungan bagaimana agar produk kita menjadi lebih bagus lagi. Maka dia sudah naik tingkat lagi. Awalnya hanya klien, dia sudah menjadi supporter.
jadi supporter karena dia sudah memberikan kontribusi, memberikan kritik dan saran ke kita. Kemudian pelanggan tersebut, kalau misalkan pelanggan tersebut sampai merekomendasikan ke orang lain atau menjadi perpanjangan tangan kita untuk promosi ya, maka dia sudah naik tingkat menjadi advocate. Ya. Menjadi advokat itu berarti pelanggan tersebut sudah eh, menjadi perpanjangan tangan kita untuk pemasaran dan jelas dia bisa merekomendasikan orang lain karena dia sebelumnya sudah puas. Ya. Dia yang diberitahukan ke orang lain pasti yang bagus-bagusnya. Ya, karena misalkan kita dengan teman kan kita nggak ingin teman kita ketipu ya dengan vendor yang misalkan kurang bagus, maka kita kasih teman kita vendor yang bagus. Nah, itu berarti seorang klien yang sudah menjadi supporter itu bisa juga menjadi advocate kalau dia misalkan sudah merekomendasikan produk kita ke orang lain. Nah, tujuan kita apa? Ya, kalau kita punya customer, ya kita berusaha dulu agar dia menjadi klien. Dia bagaimana caranya agar jadi pesan rutin. Setelah dia pesan rutin, misalkan dia nggak ngasih saran kritik, kita tanya, kita minta, bagaimana Kak orderan yang kemarin? Apakah ada kekurangan? Jika ada yang bisa kami tingkatkan, silakan diinfokan. Ya, kita paksa klien kita itu menjadi supporter. Ya. Kemudian bagaimana caranya untuk dia menjadi advocate? Nah, misalkan kita kasih voucher. Nah, kita kasih voucher. Silakan Kak, ini bisa diberikan ke teman-temannya kalau misalkan order lagi dengan voucher ini nanti dapat potongan gitu ya. Atau diberikan kode referral. Kalau misalkan pesannya lewat kakak temennya nanti ada cashback untuk kakak sebagai yang merekomendasikan kita ya. Kita paksa dia menjadi advocate ya. Banyak cara untuk kita membuat pelanggan agar menjadi satu level lebih tinggi. Ya, jadi ya, jangan hanya puas kalau kita sudah punya customer aja. Customer itu harus jadi klien, klien harus jadi supporter, supporter harus jadi advocate. Itulah yang disebut dengan customer loyalty ladder. Nah, ini tentang bagaimana bisnis kita muncul di internet. Nah, ada yang disebut dengan Google My Business. Di sini saya tanya lagi, untuk semua yang di sini, apakah usahanya sudah ada titiknya di Google? Titiknya di Google Maps. Kalau yang sudah, silakan ketik sudah. Yang belum, silakan ketik belum. Apakah sudah ada titiknya di Google Maps? Apakah sudah banyak yang live ini? Oke, Kak Sinta, Kak Regi, Kak Raisa. Oke, jadi Google itu ada sebuah layanan gratis ya, namanya Google My Business. Atau bisa juga kita sekarang namanya sebenarnya berubah dari Google My Business menjadi Google Business Profile atau GBP ya, GBP, Google Business Profile. Nah, saya harap teman-teman yang di sini sudah punya semua ya, Google My Business atau Google Business Profile. Apakah sudah ada semua, teman-teman? Ada tapi titiknya suka nggak tepat. Oke, Kak Dapur di tadi ya. Oke, yang penting kayak gini ya. Kalau kita mengharapkan pelanggan itu datang, titik harus tepat. Ya, caranya bagaimana? Kita bisa sarankan edit ke Google Maps. Dan ketika kita sarankan edit, kalau misalkan kita sudah pakai akun kita, coba pakai akun teman kita, pakai akun keluarga kita, pakai akun saudara kita, pakai akun yang lain gitu. Selalu lebih banyak yang sarankan edit, nanti semakin cepat di-approve oleh Google. Nah, itu kalau kita ingin pelanggan datang. Tapi kalau misalkan Kak Diah ini nggak perlu pelanggan datang, yang penting pelanggan itu bisa terhubung. Di sana ada nomor telepon, yang penting cuma kontak aja by phone atau by WA, maka sebenarnya titik nggak tepat pun juga nggak masalah gitu ya. Toh pelanggan kita nggak datang, ya, nggak datang. Nah jadi sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau misalkan sangat penting agar pelanggan itu datang ke lokasi kita, maka titik itu harus disempurnain, harus benar-benar pas lokasinya sesuai usaha kita. Nah, ada yang ini Kak Saiful bilang gitu. Tapi kan nggak perlu amat-amat datang. Tapi kadang ada yang mau bertemu di dapur.
Oh, kurir yang suka nyasar ya. Nah, berarti kan ada keperluan agar titik itu tepat ya. Nah, caranya agar titik itu tepat, silakan dibuka Google Maps, titiknya diklik, nanti ada, kalau bahasa Inggris itu tulisannya suggest edit, ada tombolnya. Kalau bahasa Indonesia nanti ada tombol sarankan edit. Dan itu silakan diklik, kemudian diubah lokasinya, dan jangan hanya dari satu akun. Ya, misalkan Kak Dia pakai akunnya Kak Dia, terus pakai akunnya kakaknya atau adiknya, pakai suaminya, pakai akun atau pacarnya, atau pakai akun orang tua atau teman-teman partner gitu ya. Semuanya suggest edit, sarankan edit semua. Itu nanti lebih cepat. Karena kalau yang sarankan edit hanya satu akun, itu kadang-kala nggak banyak di approve gitu ya. Atau nanti bisa saya bantu ya. Karena rating saya di Google Maps itu sudah tinggi. Nah, butuh seorang local guide. Nanti akan sedikit saya jelaskan tentang local guide ya. Oke, next. Nah, Google My Business per tahun 2001 kemarin tuh namanya berubah ya. Jadi sekarang nyebutnya sudah bukan Google My Business lagi, tapi GBP atau Google Business Profile. Ya. Bagaimana tampilannya Google Business Profile? Ya di search engine itu ya, kalau kita nge-search sesuatu, dia pasti akan muncul peta di bagian paling atas. Dan itu mengubah eh, cara kerja Google. Kalau Google dulu yang tampil itu hanya website, tapi sekarang yang ditampilkan paling atas itu adalah peta. Dan peta itu sesuai dengan lokasi terdekat. Jadi kalau kita misalkan searching ya, dengan kata kunci tertentu di satu kota dengan kota yang lain. Bahkan dalam satu kota, tapi letak kita beda. Yang satu misalkan lagi searching di tengah kota, yang satu searching pinggiran kota. Nanti dia Google akan menyarankan yang paling dekat. Yang paling dekat, yang paling tinggi ratingnya, dan saat itu sedang buka. Ya, maka sangat penting untuk lengkap data kita di Google Maps. Jam bukanya, kemudian titik lokasinya, kemudian teleponnya, emailnya, websitenya. Website itu mungkin bisa dikasih link ke sosial media. Nah, itu harus benar-benar lengkap ya. Nah, itu semakin lengkap profil kita, itu semakin sering sering disarankan oleh Google. Semakin tinggi rating kita di Google Maps, semakin sering disarankan oleh Google kayak gitu. Nah, berdasarkan interview ke seorang persona ini, nah, misalkan ini ada Kak Lili Floris ini, kebetulan dia di Bangkok ya. Nah, dia 80% pelanggannya itu dari Google ya. Ya, 80% itu menemukan dari Google karena mungkin dia namanya misalkan Floris gitu ya. Maka orang ketika mau cari buket tinggal ketik aja di Google Floris langsung yang paling dekat. Nah, bisa jadi tempatnya dia itu juga strategis banget ya. Tempat banyak orang nyari floris. Misalkan yang sering nyari floris itu kampus dengan kegiatan wisuda ataupun perkantoran yang sering ada kegiatan acara ataupun ucapan-ucapan gitu ya. Nah, itu sangat pengaruh juga. Nah, itu juga kadang-kadang bisa buat ngetrik juga. Jadi misalkan gini, kita punya usaha yang sebenarnya kayak tadi catering misalkan ya. Tapi orang nggak perlu datang-datang banget ke tempat kita. Tapi sebenarnya letak lokasi rumah kita itu jauh dari perkantoran, jauh dari kampus yang rata-rata mereka sering cari catering. Maka kita bisa cari teman kita atau saudara kita atau yang bisa kita mintai bantuan yang lokasinya strategis mendekati potensial customer. Terus kita minta izin ke dia. Aku izin ya di tempatmu ini tak misalkan cuma dipasangin X banner terus tak tambahkan titik di Google sebagai usahaku. Nanti misalkan boleh nanti pakai nomor HP-mu. Kalau nanti ada yang kontak, kirim ke aku. Nanti kamu dapat fee komisi sekian persen. Atau kalau misalkan teman kita bersedia, ya udah, dia nggak usah dikasih fee. Dia mau dititikin tempatnya, tapi nomor teleponnya ke nomor kita. Misalkan kita kasih nama catering eh, cabang 2 atau catering outlet gitu. Nah, boleh dikasih kayak gitu. Nah, itu juga salah satu tips trik untuk Google My Business ya, karena kita misalkan muncul memang di titik di Google Maps, tapi lokasi rumah kita jauh sekali dari perkantoran, dari kampus-kampus yang memang itu potensial customer untuk pesan catering. Nah, itu kita bisa menggunakan tips trik seperti itu ya.
Nah, contoh tampilannya itu seperti ini. Ini kebetulan saya kan di Kota Malang ya. Nah, misalkan saya searching oleh-oleh, yang muncul tuh seperti ini. Pasti nanti yang direkomendasikan itu yang ini kebetulan mungkin saya lagi malam hari ya ini ya. Lagi malam hari bikin screenshotnya, sudah pada tutup ini tokonya. Makanya close, close, close semua. Kalau lagi tutup, akan direkomendasikan yang paling atas, yang paling bagus reviewnya. Dia meskipun nilainya 4,1, tapi yang nge-review udah 1.100. Yang bawah ini meskipun dia nilainya 5, tapi yang nge-review cuma 2. Nah, kenapa yang bawah ini kok ratingnya 4,2 kok lebih bawah? Pada reviewnya lebih banyak juga. Pasti dia jaraknya lebih jauh ketika tempat saya nge-search yang saat melakukan pencarian ini gitu ya. Jadi yang pertama itu selalu jarak, baru rating, terus status buka atau tutup untuk Google Business Profile ini. Nah, misalkan yang belum punya Google Business Profile, nah nanti ini akan saya bagikan slide-nya. Boleh menambahkan itu kalau saya sih paling mudah itu menggunakan HP ya. Karena HP itu nanti langsung menuju ke lokasinya. Tinggal nanti diklik lama, nanti akan muncul drop-down seperti ini. Terus nanti kalau di HP biasanya muncul kayak pinpoint gitu ya, ada titik merah gitu. Terus kita nanti tinggal masukkan nama usahanya apa. Kemudian untuk kategori ini kita nggak ngetik ya. Kategorinya misalkan food, ya, food and beverage gitu. Ketika aja food nanti akan muncul pilihannya, pilih nanti ya. Food store atau pilih apa gitu ya. Yang sesuai dengan bisnisnya. Saya kurang tahu catering ada apa enggak ya di bisnis kategori ini. Kalau misalkan ada catering service gitu ya pilih nanti kategorinya bisnis catering service. Nah, kemudian berikutnya ini ketika ada pertanyaan apakah ingin menambahkan lokasi agar customer bisa visit. Ini jangan sampai dijawab no ya. Meskipun kita nggak mau pelanggan itu datang, tapi sebaiknya memang dijawab yes. Ya, karena berdasarkan pengalaman yang akan disarankan oleh Google itu hanya yang eh, bisa divisit oleh calon pelanggan. Ya. Ini jawab yes. Kemudian alamatnya dilengkapin, mulai dari kode posnya, mulai dari kotanya. Ini untuk memudahkan nanti untuk pinpoint ya, untuk kita geser-geser titik. Kalau kode posnya pas, kemudian alamatnya juga pas, nanti otomatis di petanya itu akan lebih mudah kita ngaturnya untuk titiknya. Terus nanti akan ada pertanyaan, apakah Anda juga melakukan pengiriman atau pengiriman ke rumah atau kantor? Nah, gitu nanti jawab aja yes. Ya. Terus kita juga bisa masukin area. Ya, kalau misalkan kita memang terbatas area, ada baiknya kita masukin area layanan. Nah, area layanan ini bisa menggunakan kota. Kotanya diketik. Kalau misalkan kita nggak melayani kota yang terlalu jauh ya jangan kita tuliskan. Ya, karena takutnya nanti orang itu menemukan tempat kita, tapi dia itu dari jauh, terus nanti dia memberikan rating jelek kalau misalkan kita nggak bisa melayani. Tapi itu juga ada drawback-nya ya. Jadi konsekuensinya kadangkala orang mencari itu juga nggak dari lokasinya. Eh, Misalkan gini, saya ada di Malang. Saya minggu depan mau mengadakan acara di Purwakarta misalkan. Maka saya akan searching, ya, gitu ya. Catering Purwakarta gitu ya. Nah itu juga kalau seperti itu kita tentukan daerahnya ini berarti nggak akan muncul di pencarian di Google Maps. Tapi kalau kita hilangkan ini nanti bisa muncul gitu. Jadi sebenarnya ini makanya ada dalam kurung opsional dalam artian kalau misalkan kita memang benar-benar hanya ingin ditemukan orang lokal aja ya ini diisi. Tapi kalau kita ingin orang dari luar daerah juga bisa menemukan maka ya ini nggak usah diisi gitu ya. Opsional add area of service ini dikosongin aja. Nah, kemudian terakhir kita masukkan nomor WA, nomor WhatsApp kita. Ya, kalau bisa sih WhatsApp ya karena orang sekarang telepon pun sudah pakai WhatsApp. Jadi sebaiknya nomor WhatsApp yang dimasukkan di sini dan nomor alamat website. Kalau misalkan belum punya website bagaimana? Kalau belum punya website bisa memasukkan URL sosial medianya. Ya, apakah URL ke Instagramnya
apakah URL ke TikTok-nya, apakah URL ke YouTube channel-nya. Itu nanti bisa dimasukkan di website URL di sini. Nah, kemudian ketika kita menambahkan titik, itu untung-untungan ya, berdasarkan pengalaman saya memberikan pelatihan, kadang satu kelas gitu, ketika nambahkan titik, ada yang langsung terverifikasi, langsung muncul di Google Maps. Ada yang harus nunggu 7 hari. Ada yang minta, pihak Google-nya itu minta video call dulu untuk melihat tempatnya. Ada yang dikirimin kartu pos dulu. Nanti kartu posnya itu ada kodenya, kodenya disuruh input untuk verifikasi alamat. Nah, kalau kartu posnya nyampe kan berarti alamatnya benar. Nah, kayak gitu. Jadi macam-macam untuk proses verifikasi ini. Dan biasanya kalau verifikasinya berhasil nanti kita dapat email ya tentang ini, nanti bisa langsung masuk ke emailnya. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan jam buka. Jam buka ini juga plus minus ya, jam buka ini. Tapi sebaiknya sih memang diisi gitu ya. Diisi sesuai dengan eh, jam bukanya. Takutnya nanti orang kalau nggak diisi, nanti misalkan jam 9, di atas jam 9 malam masih pesan, padahal kita sebenarnya sudah close order. Ya jangan sampai seperti itu. Tapi nanti kalau close nanti nggak direkomendasikan, nggak masalah kok. Di contoh yang tadi, nah ini kan close ya, tapi tetap direkomendasikan. Karena apa? Karena yang tempat yang lain juga close gitu ya. Misalkan dia ada pelanggan itu searchingnya jam 12 malam, tapi dia mungkin ketika butuh besoknya, dia kan tetap akan ngontak gitu ya. Oke. Nah, kemudian ad messaging ini lebih disukai untuk diaktifkan saja. Karena kadang gini, kalau kita memberikan nomor WA, kadang orang itu nggak ingin diketahui WA-nya juga gitu. Jadi dia hanya lewat messaging atau pesan yang ada di Google Business Profile, kirim pesan. Ada beberapa orang yang seperti itu. Nah, kemudian add business description, deskripsi ini saya saranin sih karena hanya berapa ya, 750 kata, benar-benar dimanfaatkan untuk membuat orang itu benar-benar paham dengan bisnis yang kita jalankan, core value-nya apa, kemudian istilahnya kelebihannya apa kalau misalkan di eh, pesan ke kita seperti itu ya. Nah, itu dituliskan semuanya di business description. Kemudian jangan lupa menyiapkan foto terbaik. Ya, foto terbaik misalkan foto produk, foto kelihatan outletnya dari depan, foto dapurnya misalkan kalau kuliner. Nah, foto dari berbagai sisi itu cukup bagus. Kemudian yang terakhir kita akan diminta untuk iklan. Ini boleh langsung di skip aja ya, karena iklan di Google itu kalau zaman sekarang sangat mahal sekali, ya, sangat mahal sekali. Kalau tadi di Meta bisnisnya Facebook tadi, saya kasih contoh 50.000 bisa sampai ke 13.000 orang dan yang ngeklik 134 orang. Nah, kalau misalkan di Google kata kunci itu harganya misalkan 1.000, 134 orang yang ngeklik berarti dia biayanya 134.000. Ya. Jadi biayanya hampir 3 kali lipat kalau kita misalkan iklan di Google, misalnya seperti itu. Dan banyak juga kata kunci yang mahal. Jadi kalau misalkan nyoba ngiklan di Google gitu, nanti kelihatan kata kuncinya. Ada kata kunci yang sekali klik itu saldo kitnya berkurang 5.000. Ada kata kunci yang kalau iklan kita sekali diklik saldonya berkurang 10.000. Ya, memang mahal sekali iklan di Google. Tapi kalau misalnya kita benar-benar tahu perhitungannya, kemudian benar-benar paham cara manfaatin itu secara maksimal ya nggak masalah. Oke, saya next. Nah, kemudian setelah selesai, diklik finish. Yang tadi ini di skip aja ya. Yang advertisement ini di skip aja. Nah, ketika kita klik continue, maka akan nunggu untuk proses verifikasi. Nanti hasil verifikasinya akan dikirimkan via email. Contohnya seperti ini ya. You are showing up on Google Search and Maps. Berarti hasil pencarian nanti akan muncul ya, titik usaha yang barusan saya daftarkan. Untuk munculnya di sini butuh waktu 1 hari kalau saya kemarin.
Nah, nanti kalau misalkan sudah mengelola sebuah bisnis profile, nanti kayak gini ya. Anda mengelola bisnis profile ini. Kita tinggal search saja di Google, diklik tempatnya, nanti akan muncul your business on Google. Kita bisa setting mengubah jam buka, jam tutup, membuat postingan, kemudian mengaktifkan fitur-fitur misalkan kurir apa saja yang kita eh, layani itu juga bisa diupdate semua. Jadi banyak sekali informasi yang bisa kita tambahkan di Google Business Profile. Ya. Nah, nambahkan link web misalkan, kemudian nambahkan apa lagi? Kita bisa update update seperti update di sosial media gitu ya. Setiap hari kita bisa upload gambar beserta penjelasan dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan itu juga bisa diupload di Google Business Profile. Semakin aktif sebuah GBP itu, dia maka akan semakin sering direkomendasikan. Kalau misalkan kita punya Google Business Profile tapi lama nggak dipakai, lama vakum juga akan jarang juga direkomendasikan oleh Google. Nah, ketika sudah muncul nanti di Google Maps seperti ini, nah, PT Narasumber Teknologi Indonesia, ini brandnya PT Narasumber Teknologi Indonesia untuk keywordnya atau kata kuncinya trainer digital marketing. Nah, itu yang saya ambil untuk keywordnya. Oke, ini usaha-usaha yang masuk di akun. Saya skip aja. Nah, yang penting ini teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman ketika ketika apa namanya berkunjung ke suatu tempat, seringkali kan dimintain untuk memberikan rating ya, memberikan rating. Nah, itu silakan cek teman-teman. Silakan buka Google Maps-nya. Nah, ini saya langsung coba praktekin ya. Silakan buka Google Maps-nya. Kemudian di bagian pojok kanan atas itu kan ada gambar fotonya teman-teman ya di Google Maps. Pojok kanan atas ini ada foto di sini. Pojok kanan atas ada fotonya teman-teman. Klik. Kemudian di menu yang bawah ini silakan ketik atau klik pilihan Your Profile. Nah, Your Profile. Sehingga nanti muncul seperti ini. Sorry, nggak kelihatan ya kalau di sini. Iya, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Ya, intinya Your Profile. Nanti di sana teman-teman bisa lihat sudah menjadi local guide tidak. Nah, kalau saya di sini sudah menjadi local guide level 8. Atau mungkin, oh saya nggak install Zoom di sini. Nah, local guide itu penting karena apa? Ketika kita menjadi local guide yang levelnya tinggi, itu ketika menambahkan titik itu mudah sekali untuk approve muncul. Kemudian kalau misalkan memberikan review itu nanti reviewnya akan muncul paling atas dan ada bintangnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini beberapa waktu lalu, ini waktu nilai saya masih 17.000 ya. Nah, ini saya menjadi local guide level 8. Ya, semakin tinggi level Anda, maka Anda akan dianggap lebih terpercaya oleh Google. Nah, seperti kita nambahkan tempat, ngedit lokasi, itu kalau pakai akun saya itu lebih cepat. Ya, hmm, daripada yang nggak ada levelnya, gitu ya. Oke, Kak Saiful, layanan jasa boga, aku semenjak pakai Google Business bagus penjualan jadi pada tahu ya memang. Nah, itu Google Business Profile sangat berdampak sekali. Nah, ini ya, diklik pojok kanan atas yang di sini, nanti klik Your Profile, nanti akan muncul seperti ini, nanti akan dilihat levelnya berapa. Nah, sebenarnya cara kita mengumpulkan poin ini cukup mudah ya. Jadi di sini kalau misalkan kita ingin levelnya lebih tinggi, di sini ada perhitungannya. Kalau misalkan kita ngupload foto tempat, itu kan 5 poin ya. Oke, misalkan kita ingin dapat bintang, minimal kan level 4. Level 4 itu nilainya 250.000. Anggaplah kita untuk, sorry, 250 poin kok, 250.000 ya. 250 poin. Untuk dapat 250 poin, kita cukup mengunjungi 5 tempat. Masing-masing tempat kita upload 10 foto. Ya, di sini foto kan nilainya 5. Nah, 5 kali 10 kan 50. Nah, kita berkunjung ke 5 tempat, masing-masing tempat 10 foto kita upload. Kemudian kita kasih review yang panjang, lebih dari 200 karakter. Itu nanti
nilainya juga dapat 20 karena review itu nilainya 10, review panjang dapat 10 lagi 20 ya. Nah, dengan 5 tempat, masing-masing tempat 10 foto dan review panjang, otomatis per tempat berarti kita nilainya berapa? 10 foto 50. Kemudian dengan review panjang 20 lagi berarti 70. Nah, 70 kali 5 350. Nah, dengan mudahnya kita dapat nilai 350. Nanti sambil jalan kita ketemu tempat lagi, kita bisa level 5, 500 poin. Sering jalan-jalan lagi, nggak kerasa nanti 1 bulan kita bisa level 6. Tapi kalau level 6 ke level 7 ini agak lama gitu ya. Nah, kalau sudah level 7 ke atas, misalkan level 8, level 9, itu seringkali dapat merchandise dari Google ya. Ya, saya beberapa kali dikirimkan pin, dapat voucher menginap, dapat diskon di kayak di Traveloka, diskon di tiket.com, voucher, atau kadang-kadang dapat kiriman merchandise berupa kaos kaki Google gitu ya. Nah, kalau sudah level 8 ke atas, saya kurang, karena saya belum level 9 ya, saya nggak ngerti. Kalau level 9, dan kalau sudah level 10 itu bisa diundang ke Google Local Guides Connect ya. Tapi sayangnya terakhir itu tahun 2019 ya, karena waktu itu setelah COVID sudah nggak ada lagi yang diundang datang ke Local Guide Connect ya. Kalau mungkin dulu nggak ada COVID, mungkin setiap tahun rutin ya. Jadi ada dari Jawa Timur itu diundang ke Amerika, ke US, tiketnya ya didapat dari Google ya. Memang dapat dari email gitu, diundang datang untuk tiketnya, nah dia langsung sudah difasilitasin gratis. Ya datang ke eh, annual event dari Google Local Guide seperti ini. Nah, terus kalau kita punya local guide, ketika kita memberikan review itu juga eh, muncul bintangnya kayak gini ya. Jadi di sebelah fotonya itu ada bintangnya. Itu berarti kita sebagai local guide. Dan memang saya pernah di satu hotel ketika saya di Bukit Tinggi memberikan review kurang bagus, langsung dicari oleh GM hotelnya. Ya, dicari oleh GM hotelnya, kemudian dikasih komplimen, dikasih komplimen untuk, tapi dengan saya harus mengedit review saya di Google. Akhirnya reviewnya saya kasih lebih bagus lagi, saya edit. Pada waktu itu saya ada kekecewaan tentang layanan. Terus saya komplain lewat Google Maps-nya. Terus kalau owner kan nggak bisa menghapus ya kalau review di Google Maps. Nah, akhirnya kebetulan waktu itu saya masih stay di sana, terus ketemu sama GM-nya, terus dikasih komplimen, terus akhirnya saya edit menjadi lebih bagus, terus dijawab seperti ini. Nah, gitu. Kemudian jadi local guide juga akan kelihatan kita selama setahun kemana aja ini. Misalkan dalam tahun 2022 apa 2023 ini adalah titik-titik yang saya kunjungi dalam waktu 1 tahun. Bisa bisa kelihatan seperti ini teman-teman. Oke, thank you. Mungkin itu materi dari saya. Mungkin kita lanjut, masih ada waktu setengah jam kita buat untuk tanya jawab ya. Silakan yang ada pertanyaan boleh open mikrofon atau raise hand ataupun via chat, diperbolehkan. Nanti akan saya jawab sepanjang kemampuan saya. Jika Anda nanti bisa dilanjut, di sini ada juga nomor HP saya yang bisa disimpan, 0857 4966 5700, atau bisa juga menemukan saya di website www.narasumber.id. Kemudian untuk materi yang tadi ini bisa di-download, eh, bisa di-scan aja QR code ini ya. QR code-nya bisa di-scan menggunakan HP, atau kalau misalkan kesusahan scan bisa diketik aja di browsernya s.id/csr-imk, atau juga bisa dengan cara ketik IMK ke nomor HP yang ini. Ini nomor HP robot saya ya, nomor HP WhatsApp robot. Ya, kalau yang nomor sebelumnya ini nomor personal, kalau yang ini nomor yang robot yang akan otomatis menjawab kalau misalkan eh, teman-teman sekalian ketik IMK kirim ke nomor ini, nanti akan langsung dibalas dengan materi ini dalam bentuk PDF. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator ya untuk sesi tanya jawab. Boleh, silakan. Terima kasih atas kepada materinya. Nah,
Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau sharing terkait tentang Google Business tadi. Boleh open mic ataupun di kolom chat ya Bapak Ibu. Atau masih ada yang bingung gimana gitu untuk usahanya ke depannya. Ya, kita sharing reason aja. Mas saya pun masih ada yang mau ditanyakan. Ragu Naklin, Cecep Samsul, Bu Neneng, Bu Mala, Oke, Bapak tadi mungkin Ridho. ada yang tanya tentang ini ya, untuk gimana cari influencer ya. Nah, mungkin saya bisa share. Ada salah satu platform ya. Nah, ini mungkin yang bisa bantu nanti teman-teman ya. Nah, ada namanya Lemon. Lemon ini nanti teman-teman bisa kontak di sini. Nanti sama marketingnya akan diarahkan. Misalkan kita di wilayah tertentu ini. Saya di wilayah ini ingin cari influencer yang followernya minimal 100.000. Nah, nanti akan dicarikan oleh tim Lemon ini, kemudian dia nanti akan ngasih penawaran ke kita. Ya, cuman pesan saya berdasarkan pengalaman itu bisa ditawar ya. Ya, jadi nanti sama marketingnya nanti kita bisa nego teman-teman. Misalkan dia nawarin harganya 1 juta gitu. Oh kalau saya hanya ada budget segini bisa minta tolong carikan gitu. Nanti akan dicarikan yang sesuai dengan budget kita gitu. Jadi ini cukup bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman eh, punya akun yang followernya sudah lebih dari 10.000, malah bisa daftar di sini sebagai influencer ya. Join sebagai influencer. Ya, karena Lemon ini adalah salah satu platform di mana konten kreator itu bisa dibayar. Ya. Nanti kita bisa join di sini, bisa daftar. Kayak gitu teman-teman. Nah ini daftar sebagai KOL. Tapi kalau misalkan teman-teman cari KOL, ya silakan bikin account. Nah, saya menjadi pemilik brand, ya nanti silakan buat akun brand. Kemudian nanti silakan disebutkan keinginannya. Nah, nanti eh, tim dari Lemon akan bantu juga ya. Oke, mungkin itu tadi yang tanya tentang cara cari influencer. Ya. Jadi biar nggak kita bayar influencer yang terlalu mahal. Padahal produk kita sebenarnya nggak perlu begitu viralnya gitu ya influencer. Kadang kan mahal banget ya kalau influencer ada yang cuman sekali posting aja 10 juta gitu. Terus nanti seminggu dihapus postingannya kan sayang banget gitu. Nah, mending kita cari yang sesuai budget kita. Oke, silakan Nah, teman-teman. kalau story juga langsung berapa jam dihapus, ada juga langsung kayak gitu. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh, masih ada waktu 30 menit. Bu Susi, ada yang mau ditanyakan? Bu Raisa Store, Bu Ana, halo Bapak Ibu, pada kemana ini? Udah sore. Terima kasih Iya, banyak. kayaknya udah pada siap-siap mau close order ini ya. Iya. Mau close order. Oke. Ya, nggak apa-apa. Intinya tadi materinya sudah saya share ya di tadi linknya. Ntar mungkin saya ulang lagi untuk linknya agar bisa di-download materinya ya. Iya Bu Susi, telat joinnya nggak apa-apa. Oke, nanti kita akan share juga. Boleh di-share kan materinya ya kecil? Nanti Ya, kita share. materinya bisa di-download di sini. Boleh join. Bisa diketik SID/CSRIMK atau di scan QR code yang ada.
atau bisa ketik IMK, kirim ke nomor ini, nanti otomatis akan dibalasin materinya dalam bentuk PDF. Itu Bapak Ibu. Mungkin coach kita sudah akhiri aja karena kayaknya sudah ada lelah Bapak Ibunya ini. Oke, ya mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan bermanfaat ya, Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian. Saya juga mohon maaf jika dalam penyampaian misalkan ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk sesi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Mas Selfie atas paparan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum kita akhiri, kita boleh foto bersama dulu, Bapak Ibu. Boleh kita open cam dulu. Open kamera ini kita foto bersama dulu sebentar. Iya, banyak yang sudah live soalnya kayaknya tadi. Ini, oke, mungkin kalau udah banyak yang lihat ya udah kita akhiri aja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.